Namaku Kusno Wibowo. Banyak orang mengenalku dari lapangan kereta api Pacar Keling, tempat para pemuda Surabaya unjuk nyali, unjuk otot, unjuk harga diri. Di sana, yang ingin disebut jagoan harus berani adu jotos. Bukan sekedar mencari kemenangan, tapi pengakuan. Disitulah hari-hariku habis. Posturku besar, wajahku keras, dan tangan ini sudah terlalu sering mencicipi pukulan-pukulan yang keras maupun yang pengecut. Lawanku tak hanya anak-anak kampung, tetapi juga orang-orang Indo-Belanda yang merasa tubuh mereka lebih besar dan lebih tinggi. Aku layani mereka satu persatu. Tak sedikit dari mereka yang akhirnya mencium tangan. Aku lahir di Mojokerto. Hidup di sana tak menawarkan banyak pilihan. Sekolah lanjutan setingkat mulos saja cuma satu. Karena itu, aku merantau ke Surabaya, melanjutkan sekolah dan mencari kerja. Nasib membawaku bekerja sebagai housekeeper, pembantu juru tulis di kantor Regent Shop Surabaya di Genteng Kali, yang sekarang menjadi Kabupaten Gresik. Di Surabaya, aku tinggal di Kampung Juwingan. Kota besar, keras, namun setiap sudutnya seperti menantangku untuk menjadi lebih berani. Dan aku menjawab tantangan itu. Ketika Belanda kalah oleh Jepang, semua berubah. Pemuda-pemuda digiring, digalang, dimobilisasi untuk membantu Jepang. Aku memilih masuk Cibakutai, barisan berani mati. Cocok dengan watakku yang keras, tak suka tunduk, dan selalu siap untuk bertarung jarak dekat. Ilmu bela diriku semakin terasah. Sementara itu, aku tetap bekerja di Surabaya Ken, kantor yang dipimpin Raden Tumenggung Arya Musono. Tidak ada yang tahu bahwa pengalaman sebagai petarung jalanan ini kelak menuntunku pada sebuah hari yang menjadi penentu sejarah bangsa. Ketika proklamasi dibacakan pada 17 Agustus 1945, aku bersama kawan-kawan sekantor membentuk Angkatan Muda Pegawai Kabupaten Surabaya. Kami tak punya senapan. Yang kami miliki hanyalah tekad untuk mempertahankan kemerdekaan yang baru saja diumumkan itu. Tapi kemudian AFNEI datang, mengatasnamakan sekutu. Tetapi di dalam tubuh mereka terselip orang-orang Belanda yang ingin kembali berkuasa. Salah satunya bernama Plukman. Ia tinggal di Hotel Yamato di Jalan Tunjungan. Dan suatu pagi yang terkutuk itu, ia naik ke menara dan mengibarkan bendera Belanda. 3 warna itu, merah, putih, biru, berkibar di langit Surabaya, seolah menampar muka kami yang baru merdeka. Aku sedang bekerja, tapi ketika mendengar kabar itu darahku langsung mendidih. Bendera Belanda kembali berkibar di tanah merdeka. Tidak akan kubiarkan. Aku meminta izin kepada Kenco Musono. Ia menatapku sejenak, mungkin mempertimbangkan sifatku yang tak pernah bisa diam jika harga diri diinjak. Lalu ia mengangguk. Tanpa buang waktu, aku berlari menuju Tunjungan. Waktu itu Surabaya bukanlah kota besar. Tetapi pagi itu, rasanya jalanan menjadi panjang sekali. Mungkin karena kemarahanku yang membuatku ingin cepat sampai. Sesampainya di sana, masa sudah membludak. Aku menyelinap masuk seperti harimau yang mencari celah. Di ruang perundingan, Residen Sudirman bernegosiasi dengan tegas. Ia meminta bendera Belanda diturunkan. Tapi Plukman yang angkuh dan keras kepala mengangkat pistolnya dan mengokang. Tegangan di ruang itu seketika meruncing bagai mata sangkur. Sidik, pemuda pengawal Residen Sudirman, bereaksi secepat kilat.
Ia menepis pistol itu dan keduanya bergumul. Tangan Sidik mencengkram leher Plukman. Aku melihatnya. Mata si perwira Belanda itu membelalak. Napasnya tercekat, tubuhnya mengejang hingga akhirnya terkulai. Plukman mati. Semua orang membeku. Hanya beberapa detik sebelum kekacauan pecah. Tentara Jepang memasang sangkur. Tembakan meletus. Dalam kekisruhan itu, Sidik tewas. Dan aku sudah berlari ke arah menara. Tangga menuju puncak itu sempit, gelap dan curam. Tapi aku tak peduli. Aku terus memanjat dengan nafas berat dan jantung berdegup kencang. Di bawah, massa berteriak seolah mendorongku lebih cepat. Ada seorang kawan yang ikut naik bersamaku. Entah siapa tepatnya. Banyak nama disebut kemudian. Aku hanya ingat satu hal, bahu seseorang menopang kakiku ketika aku hampir tak bisa lagi meraih pijakan berikutnya. Ia membantuku menaiki menara. Dan kelak aku baru tahu nama itu, Sutrisno. Dia yang meminjamkan pundaknya agar aku bisa melangkah lebih tinggi. Sampai di puncak, bendera Belanda itu berkibar dengan congkak. Kami menariknya turun. Kain itu terjuntai, keras melawan. Tapi akhirnya terlepas dari tiangnya. Aku berteriak ke bawah. Ada merah putih? Ada bendera kita? Tidak ada. Tidak ada satupun yang membawa merah putih. Lalu pikiranku bekerja cepat. Jika tak ada merah putih, gumamku, maka kita jadikan merah putih. Aku merobek bagian biru dari bendera Belanda itu. Tapi jahitannya kuat sekali. Terlalu kuat untuk jariku. Maka aku gunakan gigi, rahangku, kekuatanku. Kusobek warna biru itu sampai terlepas dari merah dan putihnya. Keringat mengucur. Tangan bergetar, tapi akhirnya berhasil. Lalu aku kibarkan kembali bendera itu yang tinggal merah dan putih. Ketika bendera itu kembali berkibar, suara massa dari bawah meledak. Jeritan, sorak, tangis semua bercampur. Itulah saat ketika Surabaya menolak diinjak lagi. Itulah saat ketika merah putih bukan hanya bendera, tapi sumpah. Setelah insiden Yamato, gelombang perlawanan membesar. Surabaya meledak dalam pertempuran besar 10 November 1945. Aku ikut bertempur bersama ribuan pemuda. Namun kekuatan sekutu terlalu besar. Dan akhirnya kami mundur ke Malang. Kemudian aku ditarik masuk ke Biro Intelijen Angkatan Perang, BISAP, yang dipimpin oleh Zulkifli Lubis. Dari jagoan pacar keling, dari pemanjat menara Yamato, kini aku menjadi seorang intel. Kami dididik di Sarangan, di pegunungan yang dingin. Di sana aku mempelajari teknik yang jauh berbeda. Bukan lagi adu jotos, melainkan membaca gerak, mencium ancaman, menyusup, diam, lalu menghilang. Aku naik menjadi kapten, kemudian mayor saat masuk SSKAD. Aku menyaksikan banyak peristiwa besar termasuk peristiwa 3 Juli 1946 ketika Tan Malaka melalui Maijen Sudarsono mencoba mengambil alih kekuasaan. Aku dan kawan-kawan BISAP bergerak cepat. Kami berhasil menangkap Sudarsono dan menggagalkan kudeta itu. Perjuangan sebagai intel membuat namaku tertutup kabut. Tidak ada sorak-sorai.
tidak ada gelar. Tapi aku tidak menyesal. Pejuang bukan untuk dikenal, melainkan untuk menjaga negeri tetap berdiri. Setelah semuanya berlalu, aku pulang kembali ke Mojokerto, tanah kelahiranku. Aku bergabung dengan Legiun Veteran. Bersama kawan-kawan, kami menginisiasi tanda penghargaan bambu runcing di makam para pejuang. Yang pertama kami tancapkan adalah di pemakaman Yeti Zain di Kalibata. Orang-orang mulai bertanya, siapa perobek bendera Yamato? Banyak yang mengaku, banyak yang disebutkan. Aku diam saja. Tidak perlu berebut kemuliaan yang sebetulnya adalah milik rakyat Surabaya. Namun mereka yang bersama-samaku hari itu tahu. Mereka menyebut nama Kusno Wibowo. Sebagian menyebut Oni Manuhutu. Sebagian lagi Haryono. Sejarah memang kadang berlapis-lapis, tapi saksi mata seperti Sutrisno menuliskan sendiri bahwa pundaknya dipinjamkan agar aku bisa naik menara itu. Pada pertengahan tahun 1980-an, aku meninggalkan dunia ini. Tidak banyak dikenal, tidak banyak dibicarakan, tapi itu tidak penting. Yang penting adalah bendera merah putih itu pada 19 Oktober 1945 berhasil berkibar kembali di langit Surabaya. Dan aku hanya salah satu tangan yang membuatnya terjadi.